Saya Lela Nurlaela, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 angkatan 1. Saya membuat video pembelajaran UKIN tanggal 19 Juli 2021. Adapun kade yang akan saya sampaikan pada pembuatan video pembelajaran kali ini yaitu kade 3.10, yaitu menerapkan proses pencatatan ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang, dan KD 4.10 memproses pencatatan transaksi ke dalam perusahaan dagang. Demikian, selamat menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang kita dapat bisa diterima dengan baik. Silakan Elis sebagai ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen dulu ya, lebih dulu. Ibu catat dalam absensi dulu ya. Siapa untuk hari ini yang tidak hadir? Tidak Anjani. Dan ini apa? Sakit. Terus siapa lagi? Saya Pudin. Anak Pudin kenapa? Sakit juga. Terus Aisyah izin ya. Udah ya. Berarti ya mungkin biarkan mereka istirahat ya. Kalian juga kalau misalkan sakit tidak usah memaksakan untuk sekolah ya. Istirahat aja di rumah. Baik, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari jurnal khusus ya, jurnal khusus perusahaan dagang. Kegiatan pembelajaran yang lalu, minggu yang lalu itu kita itu mempelajari apa? Mempelajari apa? Jurnal umum ya, jurnal umum. Nah, apa bedanya dengan jurnal umum? Apa yang maksud jurnal umum dulu yang pernah kita pelajari kemarin? Jurnal umum, transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Tetapi yang tidak dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, dicatatnya ke dalam jurnal umum. Jadi apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Jurnal yang dipakai untuk mencatat seluruh transaksi dalam suatu perusahaan. Berarti apa? Kalau dicatatnya semua perusahaan itu berarti semua transaksi pembelian, misalnya penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas dicatat dalam suatu jurnal. Satu jurnalnya. Ya, tapi dicatatnya dalam jurnal umum. Kemarin kita yang akan kita pelajari ya. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita itu akan mempelajari KD 3.10.
menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Dan HD 4.10 memproses pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Jadi kalau kemarin minggu lalu kita mempelajari jurnal umum, kalau jurnal umum itu semua transaksi itu dipelajari dan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Kalau jurnal khusus itu nanti tadi kata berarti kalau bedanya tadi kalau jurnal umum semua transaksi dimasukkan, berarti kalau jurnal khusus transaksi yang sejenis, berarti dikelompokkan, gitu kan ya? Itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya di sini tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis pencatatan transaksi penjualan pada jurnal penjualan. Nanti jurnal penjualan kita catat ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua, menganalisis pencatatan transaksi penerimaan kas pada jurnal penerimaan kas. Berarti nanti transaksi penerimaan kas dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, menganalisis pencatatan transaksi pembelian pada jurnal pembelian. Yang keempat, menganalisis pencatatan transaksi pengeluaran kas pada jurnal pengeluaran kas. Yang kelima, menganalisis pencatatan transaksi umum pada jurnal umum. Yang sudah kita pelajari ya, selain apa yang jurnal umum, tapi kalau di sini kita bicaranya jurnal khusus, nanti ada transaksi yang hanya bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita. Itu ya. Baik, bertanya dulu kepada kalian sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Kalian tahu jurnal khusus kan ya? Tadi sudah ada yang menyebutkan kalau jurnal khusus itu apa? Jurnal yang hanya mencatat transaksi. Ya, jurnal yang hanya mencatat transaksi sejenis. Nah, berarti kalau dalam perusahaan, perusahaan dagang itu jurnal, jadi transaksi yang sejenisnya itu seperti apa? Penjualan. Misalkan penjualan, ya dicatatnya berarti ke dalam Jurnal penjualan. Nah, dicatatnya ke dalam jurnal penjualan. Kalau pembelian Dicatat dalam jurnal pembelian. Itu kan ya. Berarti kalau dalam suatu perusahaan tidak ada pemisahan pencatatan, nanti timbul masalahnya seperti apa? Nanti timbul masalah dalam suatu perusahaan kalau misalnya semua gitu kan di dalam suatu jurnal. Jadi untuk apa adanya jurnal umum, adanya jurnal khusus itu? Untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk mencatat transaksi. Nah itu ya, itu mempermudah ya pencatatan. Jadi mempermudahnya apa nanti? Kalau misalkan sudah sesuai dengan itunya jurnalnya, tapi nanti kita akan melihat pembelian gitu ya. Kalau akan ke jumlah pembelian, nanti kita tinggal melihat saja dalam jurnal pembelian. Tapi kalau misalkan dalam suatu perusahaan disatukan pencatatannya, nanti akan sulit ya, sulit dalam memisahkannya. Kan ya, maka dalam perusahaan dagang ada jurnal khusus, itu kan ya. Dalam perusahaan dagang ada jurnal khusus untuk memudahkan suatu perusahaan itu dalam pencatatannya. Ya, jadi nanti kita lanjutkan sebelum itu ibu akan memberikan dulu sedikit materi ya, kalian perhatikan. Nah, di sini ada jurnal khusus perusahaan dagang. Diawali dari jurnal pembelian, kan ya? Jurnal pembelian. Kalau kemarin kita mencatat pembelian juga dicatat dalam jurnal umum, kan itu ya? Pembelian secara kredit, berarti ada akun apa pembelian secara kredit?
buset di modul itu akan beda-beda lagi ya nanti kalian. Tapi akunnya yang terpenting itu akun dari pembelian, karena pembelian itu jurnal pembelian itu jurnal untuk mencatat pembelian secara kredit. Itu pembelian secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian. Itu kolomnya, contohnya, contoh soalnya. Karena di sini pembelian secara kredit, siapa yang bisa memberikan contoh dari transaksi pembelian secara kredit? Silakan, silakan Erin. Contoh transaksi pembelian secara kredit. Pada tanggal 2 Januari 2018 dijual barang dagangan kepada toko ini sebesar 3 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pembelian, jurnal pembelian. Pembelian Elis pembelian ya. Berarti di situ contoh soalnya bukan dijual ya, yang salah nulis Elis. Jadi contoh soalnya dibeli barang dagangan sejumlah, kan ya, dengan syarat, karena ada syarat pembayaran. Kenapa syarat pembayaran itu menunjukkan ada pembelian secara kredit? Karena ada bukti transaksi ya, kita kemarin sudah mempelajari bukti transaksi karena ada faktur. Syarat pembayaran itu adanya dalam faktur. Faktur itu menandakan bahwa pembelian itu secara kredit. Ya makanya di situ masuk tadi dari transaksi itu dibeli secara kredit berarti masuk ke dalam jurnal pembelian. Itu kolomnya tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Nomor fakturnya dicantumkan, keterangan kepada siapa kita membeli. Untuk debit kreditnya di situ tadi berdasarkan akun. Berarti ya kalau misalkan pembelian secara kredit berarti pembelian ada di debit, maka nominalnya kita tulis di kolom pembelian. Di kreditnya ada di kolom utang dagang. Itu kan sama ya seperti jurnal umum kalau untuk akunnya. Jadi ya cuma kalau dalam jurnal itu kan transaksi gitu ya, kolomnya sudah ada. Jadi nanti tetap di kolom debit jumlahnya harus sama dengan kolom kredit itu ya. Berarti untuk jurnal pembelian selanjutnya sama jurnal penerimaan kas. Kan ya, untuk jurnal penerimaan kas berarti menerima, kan ya, menerima. Berarti jurnal untuk mencatat apa? Penerimaan khas. Nah, untuk mencatat penerimaan kas, berarti yang sifatnya kas masuk. Jadi dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya, contoh transaksinya siapa yang bisa penerimaan kas? Silakan, Siti. Pada tanggal 1 Desember 2015 Menyawati menyetorkan uang sebesar 20 juta sebagai tambahan modal dengan nomor bukti DKM. Itu berarti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Apa yang bisa dapat dikunci dari transaksi di situ? Kenapa masuk ke dalam jurnal penerimaan kas? Sana Menyawati menyetorkan uang sebagai tambahan modal. Menyetorkan uang. Berarti walaupun yang menyetorkan itu yang mempunyai perusahaan ya, tapi kan kepada perusahaan sifatnya itu menambah kas perusahaan. Maka masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Ya. Selanjutnya yang ketiga jurnal khusus penjualan. Kalau jurnal khusus penjualan berarti kalau tadi yang pertama itu jurnal pembelian ya, kebalikannya dari jurnal pembelian. Kalau jurnal penjualan berarti tadi kalau pembelian Jurnal yang mencatat penjualan secara kredit. berarti jurnal untuk mencatat penjualan secara kredit. Itu kan kebalikan dari jurnal pembelian. Ya, contoh transaksinya siapa yang bisa? Yang lain?
keempat jurnal tersebut jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Kemarin Ibu sudah memerintahkan membuat kelompokan ya, sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu kalian kelompok 1 membuat apa? Penerimaan kas. Kelompok 1 jurnal pengeluaran kas. Kelompok 2 jurnal penerimaan kas. Kelompok 3 jurnal penjualan. Kelompok 4 jurnal pembelian. Kalian cari di internet contoh transaksinya, langsung kalian masukkan ke dalam jurnal tersebut, 4 jurnal tersebut, lalu kalian nanti presentasikan ke depan ya masing-masing perwakilan setiap kelompok. Silahkan dikerjakan. Sudah? Kalau kalian sudah selesai, hasil pekerjaan kalian silakan presentasikan ke depan ya, masing-masing kelompok perwakilan saja. Kelompok silakan ke depan. Kelompok mana dulu? Satu usia kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumaya dan rekan saya Hoon Kumarasari akan menyampaikan hasil presentasi dari diskusi kami. Di sini saya akan membahas jurnal khusus jurnal pengeluaran kas. Berikut pengertiannya dari jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran beban usaha, pembayaran utang usaha, membeli barang dagangan secara tunai, dan lain-lainnya. Adapun fungsinya dari jurnal pengeluaran kas adalah untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau uang. Jurnal ini akan mencatat semua pengeluaran kas. Contohnya seperti pembelian barang dagangan secara tunai. Di sini ada contoh soalnya dari jurnal pengeluaran kas, yaitu 1. Pada tanggal 13 Desember 2018 dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 980.000 dengan nomor bukti BKK 002. Dari transaksi tersebut kita masukkan ke dalam tabel jurnal khusus jurnal pengeluaran kas seperti ini. PD Melati, jurnal pengeluaran kas periode yang berakhir 31 Desember 2018. Di kolom tanggal, yaitu tanggal terjadinya transaksi tersebut pada tanggal 13 Desember. Di kolom nomor bukti ada nomor bukti yang tertera pada soal BKK 002. BKK yaitu bukti kas keluar. Di kolom keterangan ada beban usaha. Beban usaha ini diambil dari kita membayar beban listrik, air, dan telepon pada soal. Referensi tidak ada. Di kolom debit ada utang dagang tidak ada karena perusahaan tidak mengeluarkan kas atau uang untuk membayar utang pada perusahaan lain. Di kolom serba-serbi ada nama akun yang ada pada soal beban listrik, air, dan telepon. Referensi tidak ada. Jumlah dari pengeluaran serba-serbi 980.000. Jumlah ini diambil dari total keseluruhan pembayaran beban usaha di kolom kredit. Ada kas. Kas ini berfungsi untuk mencatat semua pengeluaran perusahaan 980.000. Karena kita membayar beban usaha, jadi kita
harus mencatatnya ke dalam kolom kas. Potongan pembelian tidak ada. Potongan pembelian yaitu potongan harga yang diberikan perusahaan atau penjual kepada pembeli. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan. Saya Dewi Warya dari kelompok 4 akan bertanya, bukti transaksi apa yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Apa bukti transaksi dari jurnal pengeluaran kas? Bukti transaksinya yaitu bukti kas keluar. Di sana ada nomor bukti BKK, berarti itu bukti kas keluar. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang selanjutnya. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Lestiani dan rekan saya Husnul Mulia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang tadi sudah Ibu bahas yaitu mengenai jurnal khusus perusahaan dagang. Pengertian jurnal khusus perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat transaksi seperti pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Yang akan kami bahas di sini adalah tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat bukti atau kas masuk. Di sini kami menambahkan contoh transaksi yang terjadi pada perusahaan PD Melati. Kita ambil contoh pada soal nomor 2. Pada tanggal 8 Desember 2018 dijual barang dagangan secara tunai pada toko anggrek sebesar Rp2.250.000. Pada tabel pertama-tama kita tulis dulu perusahaannya yaitu PD Melati, keterangan jurnal penerimaan kas, periode yang berakhir 31 Desember 2018 dalam ribuan rupiah. Maksud dalam ribuan rupiah, kita dalam tabel menulisnya hanya 3 angka di belakang. Tadi kita sudah mengambil contoh soal nomor 2. Berarti pada tanggal 8 Desember, yaitu tanggal transaksi, ditaruh pada kolom tanggal dengan nomor bukti kas masuk 002 atau BKM. Dalam kolom keterangan kita menulis toko anggrek. Kenapa? Karena tadi ada dijual barang dagangan secara tunai kepada toko anggrek, berarti perusahaan yang tertera adalah toko anggrek. Dalam kolom debit kita bisa menaruh 2.250.000 dalam kolom kas. Dan pada kolom kredit kita simpan pada kolom penjualan atau akun penjualan sebesar 2.250.000. Sama seperti soal-soal yang lainnya, kita hanya perlu memasukkan dalam akun debit masuk ke dalam akun kas dan dalam kolom kredit masuk ke dalam akun penjualan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Siap izin bertanya. Saya Yedi Ramawati dari kelompok 3 akan bertanya, apa fungsi dari penerimaan kas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 3. Di sini saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya, apa fungsi dari penerimaan kas, jurnal penerimaan kas? Fungsi dari jurnal penerimaan kas adalah untuk mencatat kas masuk agar kita mengetahui perusahaan apa dan berapa uang tunai yang telah diberikan kepada perusahaan kita. Apakah sudah dipahami? Siap, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya untuk kelompok 3 silahkan mempresentasikan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi
penjualan. Pengertian sendiri, jurnal penjualan adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Untuk contoh soal, saya akan mengambil satu soal pada nomor 1. Pada tanggal 4 Desember 2018, dijual barang dagangan pada toko 123 sebesar 1.500.000 dengan syarat 2/10, N/30 dan PPN sebesar 10%. Dengan FG 001, persediaan barang dagangan yang terjual 20 unit dikali 50.000, yang artinya 1 unitnya 50.000. Pada jawaban kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Di situ ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat, referensi, debit, di dalamnya ada piutang dagang, harga pokok penjualan, kredit, PPN keluar penjualan, persediaan barang dagangan. Pada tanggal 4 Desember 2018, nomor faktur FG 001, keterangan pelanggan toko 123, syarat 2N/10, N/30 dengan referensi tidak ada. Debit piutang dagang 1.650.000. Kenapa jadi 1.650.000? Karena dikenai PPN sebesar 10%, yang artinya 1.500.000 ditambah 150.000. Pada harga pokok penjualan yaitu 1 juta. Kenapa 1 juta? Dikarenakan 20 unit dikali 50.000 yang hasilnya 1 juta. Pada kredit, PPN keluaran yaitu 150.000. Kenapa 150.000? Dikarenakan PPN yang sebesar 10%, yang artinya jadi di sini bisa dibagi dulu 10, jadi 150.000. Untuk penjualan 1.500.000 yang sudah tadi ada soal yang sudah tertera. Terus persediaan barang dagangan 1 juta yang sudah tertera. Cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Nur Aini dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, kenapa transaksi tersebut termasuk ke dalam jurnal penjualan? Terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok 1, jawabannya adalah karena jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dapat dipahami? Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, silakan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini kami membahas tentang jurnal khusus pembelian. Seperti yang sudah diketahui, jurnal khusus pembelian adalah sebuah jurnal yang dikhususkan untuk mencatat semua transaksi secara kredit, transaksi pembelian secara kredit. Di sini kami membahas 2 hal, yaitu tentang tentang contoh transaksi pembelian yang terjadi pada PD Melati selama bulan Desember 2018. Juga pengaplikasian contoh soal tersebut ke dalam bentuk jurnal pembelian. Pada kasus pertama, pada tanggal 2 Desember di 2018 dibeli barang dagangan dari PT Mulia sebesar 5 juta rupiah. Barang dagangan itu sebesar 100 unit dan harga per unitnya itu Rp50.000, jadi 100 dikali Rp50.000 itu 5 juta rupiah secara kredit dan dikenakan PPN 10% dengan nomor faktur FB 001. Ini adalah bentuk dari jurnal khusus pembelian. Untuk kasus tadi kita masukkan ke dalam jurnal khususnya pada tanggal 2 Desember 2018 dengan nomor faktur FB 001. Untuk keterangan kita isi dengan PT perusahaan yang barang dagangannya kita beli, yaitu PT Mulia. Referensi kosong di debit. Persediaan barang dagang itu sama dengan jumlah pembelian. Jumlah pembeliannya sebesar 5 juta rupiah. Untuk PPN masukan itu yang tadi 10% itu 10%
dikalikan 5 juta rupiah hasilnya 500.000 rupiah. Dan langsung ke akun kredit untuk utang dagangnya ini didapat dari persediaan barang dagang ditambah dengan PPN tersebut jadi 5.500.000 rupiah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Aina Nadia dari kelompok 2. Izin bertanya, apa fungsi dari jurnal khusus pembelian? Terima kasih kepada kelompok 2 pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa fungsi dari jurnal pembelian? Jurnal pembelian ini seperti pengertiannya, jurnal pembelian ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi pembelian secara kredit. Jurnal pembelian ini juga akan memudahkan perusahaan untuk mengecek transaksi-transaksi pembelian apa saja yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk selanjutnya kita simpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Baik, siapa yang mau menyimpulkan untuk akhir pembelajaran kita hari ini? Silakan Cindy untuk menyimpulkan, membuat kesimpulannya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang jurnal khusus dan bagaimana cara pencatatannya. Ya, baik, terima kasih Cindy yang telah menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kegiatan belajar hari ini kita sudah mempelajari jurnal khusus perusahaan dagang. Dari mulai jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Itu ya. Selanjutnya untuk minggu depan kita nanti akan belajar mengenai buku besar. Ya, kalian nanti datanya diambil dari jurnal khusus. Ya, kalau kemarin kita buku besarnya dari buku jurnal umum, nanti kita pelajari buku besar dari jurnal khusus. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan guys untuk. Sesudah belajar dan sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tidak lupa mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, dan